Halo, apa kabar? Aduh, gimana nih? Ditanya lagi soal rumah. Kenapa sih yang kayak itu eh terjamin gitu ya? Udah aku bilang, aduh, yang paling menderita itu kami. Kami ini middle class, paham nggak? Middle class ke atas itu lebih sulit. Tapi kayaknya akan berubah-berubah. Ini pemerintahnya nih aneh ini. Terus saya bagi tahu di sini nggak ada lagi kayaknya orang yang tertarik untuk jadi tentara di sini. Penduduk juga sedikit loh, jadi dia ngambilnya mungkin dari luar ya, luar, negara tetangga. Itu pun kalau dibagi, itu saya nggak ngurus lah. Saya bagi tahu di sini berbeda banget. Di sini orangnya malahan maksain gitu loh untuk jadi tentaranya. Masalahnya mikir gini deh, kalau anak kita, anak laki-laki kita jadi tentara mereka atau servis sivil kalau kita bilang ya. Nanti kalau kenapa-napa, sakit, mati, kita kan nggak tahu, ya kan? Terus ibunya ditinggalin. Mungkin istrinya akan jadi janda mati ya, janda mati. Nah, seperti aku. Terjamin nggak? Negara ini tidak terjamin, di Prancis ini tidak terjamin. Janda mati itu tidak terjamin. Ya, di sini tidak ada perlindungan janda mati. Jadi kalau untuk menjadi legioner, apa sih namanya? Kamu mau jadi tentara, kan di sini kan tentara dari asing, misalnya kamu orang asing pengen jadi tentara Prancis itu bisa. Tapi gimana caranya di bawah 30 tahun? Ya, bisa itu. Pertanyaan saya satu, kamu nggak tega kalau kamu nanti tahu-tahu dibawa sama mereka. Mereka Prancis itu banyak musuhnya loh. Musuhnya itu kejam-kejam sekali karena mereka merasa terjolimi dengan Prancis ini. Kalau kamu punya ibu, bapak yang kamu sayangin, dan atau istri atau pacar yang setia nungguin kamu, di sini di Prancis itu janda. Janda mati ya, bukan janda cerai. Awas. Janda mati itu masih terikat. Janda cerai itu sudah bisa dihapus nama dan segala macam, tidak ada ikatan. Tapi kalau janda mati ada ikatan. Paham? Masih ada misalnya pensiunnya masih bisa dipegang dan segala macam. Tapi masalahnya di Prancis ini terjamin nggak? Tidak. Karena peraturannya itu diubah semenjak kalau nggak salah 5 tahun lalu. Peraturannya itu dirubah. Prancis itu gatal loh. Suka ubah-ubah peraturan yang udah ada. Undang-undangnya juga dirubah-rubah. Dikutak-kutik dia. Jadi kalau saran saya untuk jadi tentara gitu mikirinnya jangan di kamunya aja. Mikirin di orang tua kamu yang udah rawat kamu segala macam. Kecuali kalau kamunya bodoh lah, orang tua saya juga nggak mikirin saya. Nah itu terserah. Tapi mikirin juga calon kamu, mungkin kamu punya pacar atau suami, entah laki-laki atau cowok atau segala macam ya, terserah lah. Mau bentuk apa terserah, di sini mah bebas, mau nikah sama apapun bebas gitu. Tapi kalau untuk status menikah di sini hanya lelaki dan perempuan, lainnya belum bisa. Itu nggak ada status nikahnya, hanya persetujuan dengan semacam kontrak gitu aja. Udah gitu aja, tapi nggak ada status menikah, nggak ada. Yang menikah hanya dibolehkan laki-laki dan perempuan di peraturan Prancis. Jadi ingat kalau kamu mau jadi tentara sini atau kerja di servis sivil sini membantu Prancis segala macam bisa aja kan, walaupun status kamu itu orang asing. Bisa, sangat bisa. Di Indonesia aja pernah tuh ada tuh orang asing, siapa namanya? Enzo ya. Enzo juga pernah kan jadi tentara ya kan? Sekarang dia milih jadi warga negara Indonesia. Di sini boleh, tapi masalahnya terjamin nggak? Saya ini janda mati. Saya nggak pernah kepikiran sama dia. Baru kemarin, saya di sini udah 20 tahun ini. 1 bulan lagi saya 20 tahun tepatnya. Tahu nggak? Tapi saya baru tahu soal subsidi baru kemarin sore istilahnya. Gila nggak? Artinya Prancis, dia ngelihat, dia tahu kamu di situ. Kamu kan gak jauh, apalagi posisi saya ini nggak jauh dari pusat pemerintahannya di sini nih, karena saya di pusat kotanya, yang ada di mana semacam Jogjanya ya. Di sini pusat kotanya, ya kan? Masa iya pemerintahnya di sini prefekturnya deket banget cuma 1 kilometer dari rumah saya. Masa sayanya nggak kelihatan? Padahal saya sering mondar mandir.
Emang sengaja ditutup-tutupin karena dia nggak mau kamunya ngambil hak kamu. Hak kematian suami saya, itu harusnya saya dapat 8.000 sampai 10.000 euro. Itu dimakan sama mereka. Tapi bukan berarti saya nggak bikin malu, saya akan bikin malu karena saya lagi nunggu mereka keluarkan bukti kalau saya tidak pernah ngambil. Saya cecar terus itu mereka. Uang kematian, misalnya uang kematian itu ada macam-macam. Satu lagi dari Social Security, itu wajib tuh. Terus uang kubur, tidak didapat. Itu 15.000. Uang asuransi suami saya tuh ada 3. Saya dapat cuma 1. Yang 2 ini belum, masih kuku kejar. Ingat, aku tuh baru tahunya nih sekarang-karang ini. Untungnya mereka pada berisik masalah subsidi. Gue kaget lah. Kok pada ngomong subsidi? Gue nggak pernah dapat kabar sih. Rupanya mereka nggak ngomong toh. Padahal aku di sini sendiri loh. Pernah makan sampai kagak makan 2 hari gue sama anak gue karena bank kita tuh ketutup. Kenapa? Karena dalam masa proses pembagian atau kita bilang suksesi itu makan waktunya 2 tahun sampai bank aku diblokir loh. Kenapa? Kan aku masih terikat sebagai istrinya. Di sini Prancis begitu. Kalau kamu masih terikat sebagai istrinya, bank kamu keblokir. Untungnya aku bisa buat lagi, baru lagi. Yang masalahnya, duit gue ada di dalam gak bisa keluarin. Sampai 2 tahun. Sampai gue ngocek tau gak, kerja malam-malam bingung mau apa-apa aja lah. Asalkan dapur ngebul istilahnya. Iya, kejamat. Padahal duit gue banyak, tapi gak bisa keluar. Ya jangan sembarangan. Emang di sini murah, apalagi di sini namanya asisten sosial tuh boro-boro mau datang ke sini. Dia mikirin dulu kelompoknya dia, teman-temannya dia, gerombolannya dia atau komunitas dia yang deket-deket. Indonesia ada nggak? Nggak ada. Asia emang ada di sini sekitar gua? Nggak ada. Di sini orang Cina mau orang Cinanya aja. Dia nggak gabung sama kita. Tidak. Mereka tidak gabung sama kita. Maka saya bingung, orang-orang Cina di sini enggak, dia nggak gabung sama kita. Mereka gabung antara kelompok Cinanya aja. Sekarang saya tanya, Melayu, ada nggak orang Melayu atau pribumi di sini yang mau gabung? Tidak, di sini malah saling ngejelekin. Kalaupun ada, untungnya nggak ada. Daerah saya kayaknya ada satu tuh, dan dia terlalu sibuk sendiri. Saya juga bingung mau ngomong apa sama dia. Itu di sini ada persatuannya kuat. Jadi orang Prancis itu bodoh amat mau lu, padahal itu hak gue, tapi tidak diberi. Jadi kalau mau kerja untuk mereka, pastikan masa depan kamu terjamin nggak. Tahu-tahu kamu mati di sana, mayat kamu entah dibuang kemana, kita nggak tahu loh. Paham nggak? Mending kalau mayat setidaknya jelas kamu mati. Kalau kamunya hilang, kamu nggak dapat pesangon. Suami atau istri kamu nggak dapat apa-apa. Orang tua kamu nggak dapat apa-apa, ya nggak? Atau kamu misalnya anak yatim piatu, emang nggak punya siapa-siapa. Setidaknya kamu dikabarin dong. Mayat dipulangin dong atau segala macam. Jadi mikirnya ke situ. Lah gua di sini ada anaknya 3, boro-boro dikabarin. Mulutnya itu biadab, itu manusia tuh nggak tahu malu. Mulutnya dia ngomong begini, wah itu dia rumahnya hebat ya, pasti itu ngambil dari subsidi kita. Dasar durjana itu manusia. Untungnya ketahuan sekarang. Bayangin 20 tahun. Kenapa gue nggak ngambil dari dulu coba? Hitung deh berapa puluh juta. Nggak puluhan dong, ratusan juta dong. Udah berapa ratusan juta kalau gue hitung ya. Gila nggak tuh? Bayangin kalau 1 bulan aja 20 juta, kamu hitungin aja sama ditambah lagi sama currency sekarang, belum lagi uang kematian, belum lagi uang ini, uang itu. Dari tempat kerjanya ada segala macam, gue nggak dapat apa-apa. Apalagi waktu kematian dia semasa 2 tahun itu diblokir bank gua, bank dia, ke semuanya. Sama pemerintah. Kenapa? Pemerintah nggak mau rugi lah. Karena tahu kan dia begitu mati kan pas lagi bulan September. Sedangkan bulan Oktober, tepat hari ulang tahun gua, itu pembayaran terakhir pajak rumah, pajak penghasilan, keduanya. Ya pemerintah ngeblokir akun gua dan akun dia bareng-bareng semuanya, akun bersama dan macam-macam. Sama 2 tahun gua nggak makan. Istilahnya nggak makan, dapat dari duit sendiri. Boleh ngais-ngais sendiri, tau nggak?